How come I haven't hit it already? No baru no. Segila mantep. Tap me prison. If I hear you talking shit. Oke, kali ini kita bakal bahas cat horror yang kedua. Jadi sebelumnya kita udah bahas juga cat horror yang kemarin, kalian bisa lihat di sini. Kemarin kita bahas tentang apa sih? Tentang mama psikopat. Iya, mama psikopat. Sekarang kita mau bahas, tapi judulnya Kamar 501 ya. Oke, berarti kita mulai aja ya. Dia bilang nih, halo. Terus dijawab, halo, ini dengan Hotel San Ferran. Saya ingin memesan kamar untuk 1 orang, kata yang pesan. Maaf, tapi semua kamar sudah terisi semua. Saya bersedia untuk bayar lebih. Saya sangat putus asa. Apakah Anda bisa memeriksanya lagi? Kata pemesan. Dibalas sama resepsionisnya. Mohon maaf tuan, di sini kami memiliki 1 kamar kosong, tetapi kami tidak menyewakan ruangan itu kepada siapapun. Oke. Bisakah aku menyewa ruangan itu? Dia balas. Atau dia jawab, tidak tuan. Kenapa? Tunggu sebentar. Kamar 502 sudah tidak ada orang lagi. Tunggu deh. Ini kan kamar 501. Terus dia judulnya ya. Terus dia memesan untuk 1 kamar. Kok resepsionis sudah bilang tidak bisa atau tidak ada ruangan kosong atau kamar kosong? Terus dia ngasih alihnya ke 502. Ngasih alihnya ke 502. Iya, gua ini udah di awal tapi bikin bingung sih. Oke, kemudian kita lanjut aja ya. Terus dijawab nih, apakah Anda ingin memesannya? Oh sorry bang. Jadi sebelumnya kan dia nggak ada kamar kosong kan, nggak ada kamar kosong kan. Nah terus kamarnya mungkin kamar 502 itu udah pergi yang. Oke. Terus kata resepsionisnya gini, tunggu sebentar, kamar 502 sudah tidak ada orang lagi. Apakah Anda ingin memesannya? Dijawab tuh sama yang pesan kamar. Baiklah, terima kasih. Ini dengan kamar 502, bisakah saya meminta segelas air? Baiklah, kami akan kirimkan tuan. Dijawab, saya ingin bertanya, apakah kamar sebelah ada orang? Oke. Mulai. Ya. Dibalas sama atau dijawab sama resepsionisnya. Kamar 501. Tidak ada tuan. Tidak ada orang di sana. Ini sangat aneh. Saya mendengar suara musik dari kamar itu. Itu tidak mungkin tuan. Tidak ada orang yang di kamar itu. Terus kata yang pesan kamarnya, benarkah? Kamar 502? Iya tuan. Kamu harus memberitahuku apa yang terjadi, kata pemesan. Saya sangat yakin mendengar suara musik dari ruangan sebelah dan kedengarannya seperti ada menari di kamar situ. Wow. Lumayan sih, lumayan. Gue udah mulai ngerasain ininya ya. Terus dibalas atau dijawab sama resepsionisnya, itu sangat mustahil tuan. Kamar 501 dikunci dan tidak boleh dimasuki. Dibalas atau dijawab sama pemesan kamar, apa? Tidak mungkin. Terus ada keluhan lagi atau mungkin ada pertanyaan lagi yang ditanyain pemesan kamar kepada resepsionis. Terus dia bilang, saya tidak tahu apa-apa yang terjadi, tapi tolong musiknya jangan keras-keras. Oke, berarti ini keesokan harinya terus dia ngomong, komplain ya. dia komplain sama resepsionis petugas hotel. Gitu kan. Terus dijawab, baik tuan, kamar 502. Oke, kamar 502. Iya tuan, ada yang bisa dibantu? Kamu berbohong. Kamu memberitahukan kepada saya bahwa tidak ada orang menempati ruangan itu. Tapi dijawab sama resepsionis, tuan, apa yang Anda maksud dengan suara musiknya? Bukan, kamar itu tidak kosong. Maksudnya tuan, kata resepsionisnya, kalian menyewakan kamar itu kepada seorang perempuan muda. Gila lu. Cuy, coba lu. Oke. Anjir. Sampai situ lu tangkap nggak? Tangkap.
Kenapa? Ya dia yang awalnya apa sih nempatin di kamar 502 itu ya kan, dipikir di sebelahnya nggak ada orang. Ternyata ada hal-hal yang mungkin Nah. mengganggu dia lah sampai akhirnya dia komplain. Dia bilang kalian menyewakan kamar itu kepada seorang perempuan muda, Jadi dia selalu berargumen bahwa di sebelahnya itu ada orang. dan padahal pihak hotel menyatakan itu nggak Tidak ada ada, ya. siapa-siapa. Oke, kita lanjut dulu. Gila sih. Itu sangat tidak mungkin, Tuan. Bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Di kamar saya ada sebuah lubang kecil dan saya bisa lihat ke kamar tersebut. Dijawab sama resepsionis, apa yang kamu lihat, Tuan? Setiap malam pada waktu jam 2.30 lantunan musik mulai terdengar. Iya. Gila. Begini. Kemarin malam saya ingin memastikan bahwa ruangan itu kosong, tapi ternyata tidak. Aku melihat seorang wanita muda dan dia sedang menari mengikuti alunan musik. Bentar dah. Creepy banget sobat. Bentar dah. Ini dia Creepy banget. dia catatannya jam 9, sedangkan kejadian lantunan itu setiap jam 2.30. Oke. Mungkin Karena- nanti gimana ya? karena di hari yang sebelumnya pas hari pertama dia datang, dia mendengar di jam segitu ada suara. Iya, di setiap jam segitu ya. Dan kan? ini udah hari selanjutnya dia juga mendengar ada sesuatu yang mengganggu dia, lantunan musik, dan ada seorang yang menari dengan alunan musik itu diiringin sama musik itu tepat di 9:30. Terus dijawab nih, kita lanjut, dijawab sama resepsionis. Apa? Dia menggunakan gaun berwarna putih, cantik, dan rambut panjang. Tuan, sepertinya saya akan mengatakan sesuatu dengan jujur kepada Anda. Oke. Jadi, gua tangkap nih. Pihak hotel, resepsionisnya pertama berbohong, Selalu menyembunyikan sesuatu. Tapi memang sebenarnya di situ tuh nggak ada apa-apa, di ruangan itu emang nggak ada orang, nggak ada yang check in atau nggak ada yang pesan kamar. Tapi dari ketika ada komplainan yang terus-terusan atau mungkin udah ini hari kedua, akhirnya pihak hotel sebagai resepsionisnya berkata pengen ngasih tahu sesuatu. Nah, kita lihat. Sebenarnya ada mitos lama tentang tempat ini. Bongkar ya. Saya tidak berpikir bahwa itu benar terjadi. Penasaran kan yang pesan kamar? Apa itu? Dijawab sama resepsionisnya. Gadis muda yang Anda lihat adalah anak pemilik hotel ini. Anjing, gue merinding banget. Iya, ya. Sumpah ini gue parah banget cuy. Maka dari itu dia memiliki kunci kamar tersebut. Oh, dia bertanya nih, Iya. gitu kan, kepada resepsionis. Berarti kalau memang dia pemilik hotel, dia mempunyai akses untuk masuk ke kamar sebelah. Kalau emang mungkin dia benar manusia. Ya, Gitu. aku pernah mendengar bahwa dia sangat muda dan cantik, kata resepsionisnya. Dia sangat menyukai musik dan menari. Dan ada rumor kalau gadis itu bunuh diri di kamar 501 bertahun-tahun yang lalu. Kaget kan yang pesan kamar? Tidak. Dia nggak percaya. Itu sangat tidak mungkin. Dijawab sama resepsionis, apakah Anda ingin pindah kamar lain, Tuan? Jadi dia menyarankan untuk pindah kamar kepada sang pemesan hotel atau pemesan kamar 501. Karena menurut resepsionisnya itu mungkin dia terganggu. Ya, makanya dikasih opsi lain. Iya. Saya mengerti jika Anda ingin pindah, tapi dijawab sama pemesan hotel, tidak. Aku ingin tetap di sini. Aku tidak percaya tentang hantu. Dia nggak percaya tentang hantu. Lagian, saya di sini cuma beberapa hari lagi. Hai, ini kamar 502. Minta pelayanan lagi dia. Iya, Tuan. Apakah kalian mengecat kamar 501? Wah, ini udah lebih makin creepy. Karena pertama, di setiap jam 9:30 ada suara lantunan musik sama cewek menari.
Hingga jam setengah 10. Enggak, jam 2.30, setengah 3. Oh iya, setengah 3. Terus sekarang dia merasa si pemesan hotel di kamar 502 itu Ngintip ya? ngintip di lubang yang kecil. Apakah kalian mengecat kamar 501? Dijawab nih, tidak tuan, kamar 501 selalu dikunci. Kenapa Anda bertanya? Saya mengintip dari lubang kecil itu lagi. Oh, dia ngintip dari lubang. Dia masih penasaran banget kayaknya. Ya, ada apa di kamar 501 sebelahan sama kamar 502. Sedangkan si resepsionisnya selalu menutup-tutupin. Oke. Iya. Kita lanjut. Tapi aku hanya bisa melihat semuanya berwarna merah. Jadi aku mengira itu tertutup oleh cat. Hanya merah, kata resepsionis. Iya, hanya berwarna merah. Maka dari itu, saya bertanya, apakah kalian mengecat kamar sebelah tersebut? Kata pemesan hotel di kamar 502. Masih pengen tahu apa yang terjadi. Tidak tuan, kami tidak melakukan itu. Aneh, jawab sama pemesan hotel. Saya sedikit rindu untuk melihat dia. What? Dia penasaran. Dia juga ngerasa pengen tahu. Tapi dia bilang rindu untuk melihat dia dengan cara selalu melihat di lubang kecil. Ada rasa takut sama rasa penasaran. Iya. Iya. Ya sudah kalau begitu. Selamat malam. Berarti ini udah malam ke selanjutnya dong. Berarti bisa nggak cuma sehari. 3 hari nih. Iya. Iya. Oke lah, katakan begitu. 2 hari 2 malam ya. 2 hari 2 malam. Hari keesokannya atau hari berikutnya. Hai, ini kamar 502. Halo tuan. Hei, ada apa dengan resepsionis lainnya yang melayaniku kemarin dan hari sebelumnya? Jadi Ada apa ya? resepsionisnya ganti-ganti apa gimana nih? Iya, karena setiap hotel Pasti ada. pasti ada jam kerjanya. Oh, iya. Rolling gitu ya. Terus tapi dia nanya, "Hey, ada apa dengan resepsionis lainnya yang melayaniku kemarin dan hari sebelumnya?" Dijawab sama resepsionis. Berarti ini resepsionisnya gantian ya, Iya. bukan orang yang itu aja. Bukan orang yang sama. Antisip lah ya. Berarti terus dia jawab gini, dia sedang sakit loh, dan aku menggantikan jadwal kerjanya. Ngomong-ngomong, kata pemesan hotel di kamar 502, saya memberitahukan dia tentang kamar 501 tersebut. Aku hanya bisa melihat warna merah saja saat ini. Oh, kamar yang ada hantunya itu? Sumpah gue merinding cuy. Gue Langsung to the point. Berarti ya, langsung to the resepsionis. point Iya. resepsionisnya. Sumpah gue merinding dan gue nggak tahu kenapa ngebacainnya nggak kayak kemarin ya. Ini suasananya ini menurut gue sendiri ya. Terus oh, kamar yang ada hantunya itu. Resepsionis yang beda udah langsung to the point bilang, oh kamar yang ada hantunya itu. Gila ya. Dijawab, iya. Apakah Anda tahu tentang gadis tersebut? Dijawab sama resepsionis, tidak banyak. Saya hanya tahu dia cantik, menggunakan gaun putih, dan matanya berwarna merah. Gila sih. Ini gokil ini. Gila. Udah itu habis bang. The end, habis. Oke. Gimana? Oh jadi yang selama ini dia lihat di lubang kecil berwarna merah ya. Tadi kan dia ini kan bilang kan. Ternyata itu matanya bang. Sip. Lagi kenapa dia nggak mau pindah aja kalau itu udah tahu diserem di sebelah kamarnya itu ya. Ini orang gokil juga sih ini asli. Itu matanya. Berarti dia tatap-tatapan bang ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Lihat story ini di kamar 501. Gue ngerasa gue beda gitu ngebacainnya. Gue pribadi ya. Jujur gue dari tadi beberapa kali merinding. Di sini. Gue mencoba untuk ada sebagai orang yang memesan di 502.
mencoba memposisikan gua atau ke bawah di alur cerita ini sebagai orang yang pesen 502. Gua mengikuti alurnya, tapi ternyata yang kita lihat bahwa di kamar 501 isinya kalian bisa nilai sendiri cuy. Gua Matinya bunuh diri ya kan. enggak. Oke, Anak yang punya hotel ya. anak yang katanya. punya hotel matinya bunuh diri, dan sebenarnya bukan yang menjadi creepy buat gua adalah kematian dia, bukan sih Teh, menurut gua ya namanya. Tapi yang menjadi creepy adalah saya melihat tembok merah atau cat berwarna merah dan ternyata itu matanya. Coba lu bayangin. Itu juga itu sih yang paling creepy itu. Tuh. Kalian bisa nilai sendiri cuy. Ini cat horror 501 menurut gua nggak bisa banyak untuk didiskusiin. Iya. Iya. Tapi ini creepy-nya dapat banget, jujur gue sampai merinding. Onam lihat sendiri. Menurut kalian gimana kalau kalian ada di posisi itu? Komen di bawah. Dan apa yang terjadi sama resepsionis yang sebelumnya dapat telepon dari kamar 502? Oh iya. Karena kan Iya paham gua. Jadi setelah dia ngebuka rahasia itu, dia sakit. dia Dia tuh sakit. sakit ya, gila ya, creepy ini asli. Dia sakit. Iya. Habis nyeritain itu belum semuanya loh, belum full cerita ya kan, ceritain langsung jatuh sakit. Dia sakit. Ancaman berarti. Kayak dia diancam sama setan ya kan. Udah Gila. tutup aja. Teh, Jadi gimana menurut kalian? Masih ada yang mau request cat horror kayak gini? kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya atau yang lain. See you next time. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes